Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Cynthia Dewi dari D4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis amonia. Nah, tujuan analisis amonia yaitu untuk mengetahui kadar amonia di dalam air. Prinsipnya yaitu reaksi Nessler yang bereaksi dengan larutan amonia dalam larutan basa akan membentuk disperse koloid yang berwarna kuning coklat. Intensitas warna yang terdapat dalam larutan sampel diukur menggunakan spektrofotometer. Untuk prosedurnya, dalam analisis amonia, yaitu yang pertama pembuatan larutan induk, di mana konsentrasinya yaitu 1000 ppm dalam 100 ml. Caranya dengan menimbang NH4 sebanyak 297 mg, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan di-add-kan dengan Aquades sampai tanda batas. Setelah kita membuat larutan induk, maka kita membuat larutan seri standar. Perhitungannya P1 dikali N1 sama dengan P2 dikali N2. Nah, pada larutan seri standar ini, yang konsentrasi awal dari larutan induk itu kita ubah dari 1000 ppm menjadi 100 ppm. Untuk P1-nya, ini yang kita cari. Nah, N1-nya yaitu konsentrasi yang pertama, yaitu 1000 ppm. P2-nya kita memakai 2 mili, dan N2-nya yaitu konsentrasi kedua 100 ppm. Maka didapatkan hasil P1 sama dengan 200 dibagi 1000. Didapatkan hasil 0,2 mili. Nah, 0,2 mili ini kita pipet dari larutan induk tadi, terus kita larutkan dengan Aquades sebanyak 1,8 mili. Di sini terdapat larutan induk yang pertama dengan konsentrasi 0 ppm. Isinya itu Aquades. Yang kedua 0,1 ppm. Cara menghitungnya yaitu P1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. P1-nya kita cari. Nah, N1-nya kita menggunakan 100 ppm. Nah, untuk P2-nya kita menggunakan 50 mili karena larutan seri standar ini akan kita larutkan menggunakan Aquades sebanyak 50 mili. Untuk N2-nya yaitu konsentrasi ini 0,1. Jadi didapatkan hasil 0,05
mili. Setelah itu, terdapat juga konsentrasi 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 dan 1 ppm. Perhitungannya juga sama seperti ini. Didapatkan hasil untuk 0,2 ppm yaitu larutannya sebanyak 0,1 mili. 0,2 mili untuk 0,6, 0,3 mili, 0,4, dan yang terakhir 1 ppm sebanyak 0,5 mili. Nah, masing-masing larutan ini didapatkan dari 2 mili larutan seri standar yang telah kita hitung tadi, yang sudah dilarutkan dengan 1,8 mili aqueous itu kita letakkan di masing-masing labu ukur. Jadi pada labu ukur itu terdapat 0,5 mili larutan seri standar dengan konsentrasi 0,1 ppm. Nah, kita larutkan sampai tanda batas dalam labu ukur 50 mili. Kemudian setelah membuat larutan tersebut, kita pipet 25 mili larutan seri standar tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setiap larutan dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 ppm tadi masing-masing dipipet 25 mili. Kemudian sampel air juga dipipet sebanyak 25 mili. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, jadi untuk masing-masing Erlenmeyer tadi ditambahkan 1 mili larutan 1 mili larutan Nessler dan 1,25 mili garam signet. Setelah penambahan larutan ini, maka masing-masing Erlen tadi itu diinkubasi sebanyak 10 menit, kemudian dibaca pada spektro UV-Vis dengan panjang gelombang 410 nanometer. Setelah pembacaan pada spektrofotometer, maka akan diketahui absorbansi dari sampel dan absorbansi standar. Lalu kita buat kurva kalibrasi dengan cara membuka Microsoft Excel. Kita masukkan data yang diperoleh, yaitu yang berhasil ada 3 konsentrasi, yaitu pada konsentrasi 0,2 ppm, 0,6 ppm, dan 1 ppm. Absorbansi standarnya yaitu 0,592, 2,641,
4,475. Nah, maka kita blok datanya, kemudian klik insert, pilih scatter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini menunjukkan kurva dari absorbansi standarnya itu naik. Kemudian kita add trend line, untuk memunculkan garisnya kita pilih linear. Kita close. Untuk memunculkan persamaan garis linearnya kita klik chart layout, pilih yang menu FX. Nah, di sini akan muncul Y sama dengan 4,8538X dikurangi 0,3429 dengan R kuadrat sama dengan 0,999. Di sini R kuadratnya termasuk bagus karena mendekati dengan angka 1. Y merupakan absorbansi dari sampel, sedangkan X menunjukkan konsentrasi dari sampel. Nah, diketahui absorbansi sampel dari data yang didapat yaitu sebesar 0,596. Setelah itu kita masukkan menggunakan rumus Y sama dengan 4,8538X dikurangi 0,3429. Kita masukkan Y-nya yaitu 0,596 sama dengan 4,8538 Setelah itu 4,8538X dipindah ke ruas kiri, kemudian 0,596 dijumlah dengan 0,3429, maka X sama dengan hasil penjumlahan tadi yaitu 0,9389 dibagi dengan 4,8538. Hasilnya yaitu 0,1934. Nah, 0,1934 ini merupakan konsentrasi dari sampel amonia, yaitu kadar amonia yang terdapat di dalam sampel air yang telah diukur tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.